Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah pengajian Ahad yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, urang sadayana tiasa bisa berkumpul dalam majelis yang senantiasa kita berharap ini majelis mulia. Senantiasa kita berharap semoga dengan wasilah ini majelis Allah mencatatkan kita sebagai hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, hidup mulia, mati mulia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tepat orang berharap mugi keberkahan kemuliaan majelis oke bisa sampai kepada guru-guru kita semua, ustadz-ustadz kita semua, keluarga kita semua. Ala kulli hal semua mendapatkan kemuliaan dan keberkahan ini majelis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin seminggu kurang lagi, mungkinnya semingguan lah kurang ya. Insyaallah kita semua melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ayat yang sudah kita mafhum bersama, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat sebagian tafsirnya Bu dari Ibnu Katsir, kata beliau mengenai ayat ini, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam. Katanya Allah berbicara kepada umat ini, yakni kepada orang beriman, dan memerintahkan mereka untuk saum. Apa itu saum? Wahwa, katanya menurut Ibnu Katsir di sini, yang namanya saum adalah al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Kata beliau, yang namanya saum itu menahan diri dari makanan, dari minum, dari berhubungan suami istri, biniyatin khalisatin, dengan niat yang ikhlas, tulus, lillahi, karena Allah azza wa jalla. Lima fihi min zakatin nafs, di mana di dalamnya itu terkandung pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs,
wa taharatiha, dan pensuciannya, wa tanqiyatiha minal akhlaqir radiati wal akhlaqir radhilati, katanya. Dan dengan saum ini membersihkan kotoran-kotoran yang buruk ke dalam tubuh dan membersihkan akhlak-akhlak yang jelek, katanya. Jadi baik buat tubuh, baik buat budi pekerti atau akhlak. Kenapa ini bisa? Katanya targetnya itu la'allakum tattaqun, katanya. La'allakum tattaqun. Li'anna sauma, karena sesungguhnya eta saum fihi tazkiyatun lil badani. Di dalamnya itu ada tadi pensucian untuk badan, wa tadhiqul lil masaliki syaitan, dan mempersempit gerak-gerak setan, katanya. Makanya kalau saum biasanya untuk berbuat maksiat itu terkendali, biasanya gitu ya, normalnya seperti itu. Nah, itu sedikit atau sebagian tafsir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana tafsirnya atau penjelasan detailnya? Jadi saum itu katanya tadi menahan diri dari makan, minum, berhubungan. Apakah hanya 3 itukah yang harus kita tahan? Nah, ulama tentu menjelaskan banyak, dilengkapi dengan dalil-dalil lain seperti hadis dan yang lainnya. Makanya muncullah penjelasan lewat kitab-kitab fikih. Ada kitab fikih yang kita kenal, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka adalah rijalnya atau orang-orang yang ahli di bidangnya, Untuk menentukan hukum, Bapak Ibu, perlu pengetahuan atau ilmu yang luas. Tidak cukup kita hanya bisa bahasa Arab, tidak cukup kita hanya bisa baca Quran, baca hadis, tidak cukup. Malah hafal hadis, hafal Quran pun tidak cukup. Tapi ada ilmu-ilmunya tersendiri. Nah, kita mungkin kita sepakat ada orang-orang tertentu yang jadi spesialisasi. Sealim-alimnya ulama sekarang, saya rasa, dan mungkin orang ulama semua sependapat, tidak ada yang selevelnya dengan Imam An-Nawawi, apalagi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Ahmad bin Hambal, atau Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik. Dulu katanya Bapak Ibu ada namanya Imam Al-A'mash kalau nggak salah. Beliau hafal hadis banyak. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, apa hukumnya ini itu?" Imam A'mash ini, "Aku tidak tahu hukumnya." Padahal dia hafal Quran, hafal hadis. Coba Nu'man, apa menurut kamu jawaban ini? Nu'man ini yakni Imam Abu Hanifah. Bagaimana jawaban dari pertanyaan orang ini? Kata Imam Abu Hanifah, jawabannya adalah demikian. Nah, Imam Ahmad ini bertanya, kamu tahu jawaban dari mana? Kata Imam Abu Hanifah, ya dari hadis yang kamu bawakan. Dari hadis yang Imam Ahmad bawakan. Nah, dari sana bahwa tidak semua orang yang hafal Quran atau hafal hadis bisa mengambil hukum. Ternyata ada orang-orang tertentu yang bisa menganalisanya. Makanya sampai muncul orang ahli hadis itu seperti toko obat atau farmasi. Sedangkan orang fakih, orang yang ahli fikih itu seperti dokter. Jadi orang yang hafal hadis, hafal Quran banyak itu yang mengumpulkan, dia kayak toko farmasi. Dia tahu obat-obatnya tapi tidak tahu buat apa ini obat. Sedangkan orang-orang yang fakih, yang tahu dalam ilmu fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah,
Dia tahu obat ini untuk penyakit ini, dia tahu efeknya obat ini seperti ini, seperti ini. Itu kalangan perumpamaannya. Itu sekelas Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah. Apalagi kita di zaman sekarang mungkin tidak ada apa-apanya. Jadi kita sebetulnya atau kita harus menyadari bahwa kita semua orang awam, orang awam. Nah, salah satu fikih yang kita kenal dalam madhab 4 itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Di kami ada, coba kita sedikit ngaji dengan kitab Fathul Mu'in. Saya senantiasa membawakan ini kitab karangan siapa, ini itu siapa, dan siapa supaya kita jelas referensinya. Kitab Fathul Mu'in dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, di mana beliau adalah muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar adalah muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dan Syekh Zakaria Al-Ansori adalah muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Insya Allah kita bisa mengakui kredibilitas mereka semua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Kata beliau dalam kitabnya Fathul Mu'in, babus saumi, bab tentang saum. Huwa lugatan, saum itu katanya secara bahasa Bapak Ibu, al-imsaku. Al-imsaku maknanya itu menahan. Tapi jangan disamakan dengan imsak yang 10 menit sebelum adzan, Bu ya. Tapi secara umum, secara bahasa, imsak itu menahan. Menahan apa saja. Saya puasa bicara, berarti dia menahan bicara. Saya menahan tidak mau makan minum karena demo, itu pun imsak. Secara bahasa. Adapun secara syariat wa syara'an, kata beliau, imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah. Yang namanya puasa Ramadan atau saum Ramadan adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apa Bu? Membatalkan bisyurutiha, beserta surut-surut. Bisyurutihi, beserta syarat-syarat puasanya harus terpenuhi. Wa furido, dan difardukan fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1445 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang 1446, berarti 1445 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, diriwayatkan katanya pada bulan Sya'ban, kemudian pada asar Pak, pada asar tiba-tiba Nabi khutbah. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, pada asar tiba-tiba beliau khutbah, kemudian beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun. Katanya, sungguh telah dekat syahrun azimun, bulan yang agung, bulan yang agung. Terus panjang, Bu. Syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, terus sampai panjang hadisnya. Jadi katanya pada saat itu bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, pertama kalinya saum Ramadan diwajibkan atas umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selama di Mekah belum ada saum Ramadan. Tapi baru diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah.
Jadi katanya dalam kitab ini wa huwa min khasaisina, dan ini saum itu merupakan kekhususan kita semua. Kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yang lain tidak dapat saum Ramadan. Bulan Ramadannya ada, tapi tidak disyariatkan saum kecuali kepada umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lumi minad dini bid-darurati, dan ini bagian dari agama yang diketahui secara pasti, ini harus diketahui secara pasti. Nah, makanya seorang Islam harus mengetahui puasa itu wajib. Nah, di sini panjang. Selanjutnya itu mengenai kapan kita berpuasa. Yajibu shaumu syahri ramadhana ijma'an bikamali sya'bana 30 yauman. Nah, katanya diantaranya wajib saum Ramadan itu setelah genap 30 hari Sya'ban, atau ada yang sudah melihat ru'yat. Nah, jadi kalau di mazhab Syafi'i para jamaah, syariatnya penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yat. Dikatakan di sini di bawahnya itu wa nabahas subukiyu wa tabi'ahu ghairuhu, dan telah menetapkan Imam Subki diikuti yang lainnya, ala annahu yalzamu min ru'yati fil baladi syarqi ru'yatu fil baladil gharbi min ghairi aksin. Katanya kalau ru'yat telah ditemukan di balad atau di daerah atau di negara yang timur, jadi kalau ru'yat telah ditemukan di wilayah yang timur, maka barat otomatis ikut. Tapi tidak terjadi sebaliknya. Jadi kalau di Indonesia ru'yat sudah kelihatan, maka Arab wajib ikut seharusnya. Karena di Indonesia saja kelihatan, apalagi di Arab. Tapi tidak sebaliknya. Dan itu yang kadang sering terjadi. Di Arab sudah kelihatan, di Indonesia belum. Karena di sini disebutkan idzil lailu yadkhulu fil biladi syarqi qablu, karena malam itu pertama datang ke yang timur dulu. Baru nanti ke barat. Nah, boleh jadi pas di timur hilalnya masih di bawah, tapi begitu ke barat hilalnya makin kelihatan gitu ya. Itu yang sering terjadi. Kenapa di Arab sudah tapi di kita belum? Nah, karena Arab itu lebih kulon, mungkinnya lebih barat gitu ya, lebih belakangan malamnya ketimbang Indonesia. Tapi kalau di Indonesia sudah kelihatan, di wilayah timur sudah kelihatan, maka barat otomatis ada. Meskipun beda matla'nya, atau terbit mataharinya. Bagaimana kalau yang hisab katanya? Kalau di mazhab Syafi'i boleh hisab, tetapi katanya kalau hisab itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang lain. Katanya kalau hisab itu di mazhab Syafi'i. Kemudian buat siapa yang diwajibkan Ramadan atau puasa ini? Apakah semua orang? Kata beliau, wa innama, dan hanyalah yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin. Hanyalah wajib saum Ramadan itu atas semua orang mukallaf. Yakni balighin aqilin, orang yang baligh dan berakal. Balighin aqilin mutiqin lahu. Nah, di sini ada agak bedanya Bu ya. Mutiqin lahu teh hartosna artinya kuat untuk puasanya. Jadi beda dengan sholat. Kalau sholat tidak ada keterangan harus kuat. Dia tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk,
boleh baring. Tidak bisa baring, telentang. Tidak telentang dengan isyarat. Sampai selagi dia masih ada gerentas hatinya, harus wajib sholat. Tetapi puasa tidak. Ini yang terjadi Pak ketika dulu. Mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Ketika kami sedang berdinas, tiba-tiba datang keluarga yang membawa orang yang sepuh terbaring, mungkin makan juga susah. Ini kenapa seperti ini? Ia mencoba puasa, padahal beliau sudah sangat sepuh, tapi dipaksakan puasa. Nah, boleh jadi untuk beliau ini sebetulnya masuk kategori tidak mampu untuk puasa, dan maka otomatis tidak wajib untuk saum. Jadi syarat saum itu tadi bukan syarat saum, yang wajib saum itu mukallaf ay balighin aqilin, kemudian mutiqin lahu, yaitu mampu untuk menjalankannya, ay lisaumi, untuk saum, hissan wa syar'an, baik secara mampunya itu secara fisik, juga menurut syariat. Fala yajibu, maka tidak wajib, ala sobiyin wa majnunin, karena tadi wajibnya atas orang yang balik, berarti anak kecil tidak wajib. Wa majnunin, orang yang gila atau hilang akalnya, maka tidak wajib atas mereka. Wala ala man la yutiquhu, dan juga tidak wajib atas orang yang tidak mampu untuk saum. Likibarin, katanya. Likibarin itu karena saking sepuhnya, saking tuanya. Au marodin, atau karena sakit. Likibarin au marodin ini masuk kategori ketidakmampuan secara fisik. Sakit yang seperti apa yang tidak wajib berpuasa? Yang la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan atau tidak dimungkinkan atau tidak ada harapan untuk sembuh. Misalkan pasien yang kalau dia puasa itu pasti utah getih, misalkan, ya sudah. Atau misalkan stroke yang makan pun susah, seperti itu ya, tidak bisa sembuh lagi, maka dia tidak wajib puasa. Wa yalzamu muddun likulli yaumin, tetapi bagi orang yang seperti ini yang tidak mampu secara fisik, bagi dia kewajiban puasanya tidak ada, tapi harus diganti dengan fidyah. Wala ala haidin wa nufasaa, juga tidak wajib atas orang atau perempuan yang lagi haid dan nifas. Li'annahuma, karena yang keduanya ini katanya la tutiqani syar'an, dikategorikan orang yang tidak mampu secara syariat. Meskipun mereka mampu secara fisik. Tidak sedikit orang yang haid, mereka kuat, ibu-ibu ini, tetapi secara syariat itu dikategorikan tidak mampu, maka tetap tidak wajib untuk saum, malah haram kalau dia melakukan saum. Nah, ini mungkin yang selanjutnya, wa farduhu, dan wajib saum itu katanya ay as-saumu, apa yang wajib dari saumnya itu dalam kitab lain disebut rukun saum, yaitu niyatun, yaitu berniat, bil qalbi. Nah, niatnya itu di dalam hati. Wala yustaratu at-talaffuzu biha, dan tidak disyaratkan untuk melafadzkannya. Bal yundabu, tetapi meskipun demikian disunnahkan untuk melafadzkan niat. Jadi lafaz niat itu sunnah, bukan wajib, ya, bukan syarat.
Bagaimana kalau niatnya itu diganti dengan pekerjaan? Misalkan kuhudang nage saya sahur, maka nage berarti itu tedek niat. Apakah itu bisa menjadi pengganti niat? Kata Imam Zainuddin Al-Balibari, wala yujzi'u anha at-tasahhuru wa in qasada bihi taqawiyya 'ala shaumi. Tidak cukup niat itu diganti dengan prak-prakan sahur yang dimaksudkan supaya kuat saumna, tidak cukup. Atau menahan diri sebelum fajar, pokoknya itu bentuk sepertinya niat kita mau saum, belum cukup. Karena saum itu niatnya itu ada hal-hal yang harus dikerenteskan dalam hatinya, itu apa saja. Seperti kalau kita saum atau niat sholat, itu kan ada niat itu dalam hati, tapi ada unsur yang harus masuk dalam niat itu. Kalau sholat, biqasdi fi'li wa fardiyati wa ta'yin usalli fardhu zuhri, itu dalam hati. Niat aku sholat fardu zuhur, 3 itu aja cukup. Begitupun saum, di dalam hati iya, tetapi ada apa yang harus digerenteskan atau dilintaskan dalam hatinya dengan beberapa unsur tadi. Niat itu dalam mazhab Syafi'i likulli yaumin, harus setiap hari. Falau nawa awwala lailati ramadhana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awal, katanya. Makanya kalau ada orang yang berniat pada awal Ramadan, pada awal malam Ramadan, ada orang berniat, misalkan aku niat puasa 1 bulan penuh, 1 bulan penuh. Dalam mazhab Syafi'i, maka niatnya itu hanya berlaku untuk hari esoknya saja. Hari esoknya saja. Misalkan kita niat puasa buat besok, tapi ya Allah, aku berniat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh. Dalam mazhab Syafi'i itu hanya berlaku untuk hari esoknya saja. Untuk hari esoknya saja. Tetapi qala syekhuna, berkata guru kami, kata Imam Zainuddin Al-Balibari, lakin yang bagi zalika, yang demikian tetap dianjurkan, sunnah Pak, kita untuk mengucapkan niat saum 1 bulan penuh. Liyahsulalahu saumul yaumil ladzi nasiyan niyata fihi inda malikin, supaya saumnya tetap hasil, tetap sah ketika ada orang yang lupa niat pada waktu malam harinya. Jadi katanya ulama terutama mengajarkan bisi suatu saat kita habis buka tiba-tiba ngantuk, kemudian terbangun di duha pagi harinya, maka indah Syafi'i itu tidak sah saumnya, tidak sah saumnya. Tetapi kalau kita sempat berniat 1 bulan penuh ketika awal malam Ramadan, manakala ada 1 hari kita yang lupa, maka kalau kita pada saat itu bertaklid kepada Imam Malik, maka puasa kita sah, meskipun tanpa nawaitu sauma ghodin, meskipun kita tidak berniat puasa pada waktu malam harinya. Tapi menurut Imam Malik itu sah, selagi kita sempat berniat puasa 1 bulan penuh pada awal Ramadannya. Tapi ada syaratnya katanya, selagi puasa kita tidak terputus oleh hari-hari yang tanpa puasa. Contoh, ada seorang ibu yang berniat pada malam 1 Ramadan, niat abdi puasa 1 bulan penuh. Nah, kemudian hari ketujuh ternyata dia datang bulan sampai 14 hari, sampai 7 hari misalkan. Maka ketika hari ke-14-nya, ketika dia mau puasa lagi,
maka pun niat puasa yang 1 bulan di awal itu sudah tidak berlaku lagi. Dia harus niat lagi, niat aku puasa untuk 1 bulan sisanya atau bulan sisanya. Karena terputus oleh waktu dia tidak puasa. Jadi yang 1 bulan tadi Bu ya, tidak berlaku kalau terputus oleh hari-hari kita tidak puasa. Maka diperbaharui lagi niatnya untuk sisa bulan yang masih ada. Seperti itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i harus tiap malam. Nawaitu shauma ghadin. Dan ada ya seperti gitu ya. Bagaimana kalau kita niat 1 bulan tidak? Niat pas malam lagi hilap misalkan. Karena bagi orang yang lupa niat, dia puasanya tidak dihitung, tapi tetap harus menahan makan minum dan yang membatalkan puasa. Jadi pelaksanaan puasanya mah diteruskan, tapi puasanya tidak dihitung dan dia harus diganti nanti qadha di waktu-waktu yang lain. Kan sayang Bu ya, kita lupa niat, tetapi pas esok harinya itu puasa kita tidak dihitung, tapi tetap kita harus menahan makan minum sampai maghrib. Tidak boleh, karena kita tidak dihitung puasanya kemudian kita makan bebas, tidak boleh. Nah, bagaimana kasusnya orang yang lupa niat malam harinya, kemudian pada awal Ramadan tidak niat 1 bulan? Nah, katanya di sini kama tusannu lahu awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumu inda Abi Hanifah. Katanya kalau kita lupa niat tadi malam, kemudian juga 1 bulan penuh kita tidak niat 1 bulanan. Menurut Imam Abu Hanifah boleh niatnya itu pada awal siang, awalan nahar, pada awal siang. Niat langsung niat tapi puasa hari ini. Boleh menurut Imam Abu Hanifah. Waktunya sampai kapan siangnya itu? Katanya kalau puasa sunnah itu kan bisa qabla zawal. Tapi kalau puasa Ramadan katanya maghrib sama subuh itu dijumlahkan dibagi 2. Jadi kalaulah subuhnya jam 5 atau jam 6 lah misalkan. Subuhnya kalau jam 6 nggak ada lah ya. Subuh jam 5 misalkan. Atau subuhnya jam 4 punten. Kemudian maghribnya itu jam 6 misalkan. Berarti 18 dikurangi 4. Berapa Bu? 18 dikurangi 4 itu 14 ya. 18 kurangi 4 ya 14. Berarti 14 dibagi 2 7 jam. 7 jam dari jam 4. Berarti jam 11. Sampai jam 11 dia boleh niat saum Ramadan inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Tapi dengan catatan kita taklid kepada Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita harus niatnya itu likulli yaumin, yaitu pada tiap hari. Kapan tiap harinya itu nanti dijelaskan. Wa syurita li fardhihi, dan disyaratkan untuk kefarduannya ini syarat niatnya itu diantaranya tabyitun. Tabyitun itu apa? Menginapkan. Iqa'un niyati lailan, menjatuhkan niatnya itu pada malam hari. Fima baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri, yaitu antara maghrib sampai subuh, sampai subuh. Di sana terbentang kita niat. Makanya kadang di kita suka diarahkan jemaah itu niat setelah sholat tarawih gitu ya, setelah sholat tarawih. Nah, bagaimana cara niatnya? Karena ternyata diganti dengan tasahur itu, dengan sahur itu tidak cukup katanya. Bagaimana cara niatnya? Meskipun di dalam hati. Jadi syaratnya niat tadi tabitun, kemudian wa ta'yinun. Nah, dijelaskan ya apa yang harus diucapkan dalam niat itu. Di sini dijelaskan standar minimalnya. Fa aqallun niyatil mujzi'ati
maka minimal niat yang dianggap yang cukup. Kata beliau, nawaitu sauma Ramadan, khalas segitu Bu. Nawaitu sauma Ramadan, khalas segitu. Itu yang minimalnya. Walau bidunil fardi 'alal mu'tamad, meskipun tanpa menyebutkan kefarduannya menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi niatnya itu kalau sholat tadi usolli fardhu zuhri misalnya, usolli fardhu subhi, segitu minimalnya. Tetapi tentu sempurnanya wa akmaluha, ya, dan sempurnanya niat itu katanya niatu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadhani atau Ramadhana. Kalau di sini disebutnya Ramadhani. Kenapa Ramadhani? Beliau jelaskan bil jarri, dijerkeun nikna li idhafatihi lima ba'dahu, karena diidhofahkan dengan yang setelahnya, yaitu apa? Hadhihi sanati. Jadi kalau sampai Ramadan saja nawaitu shauma Ramadhana. Tapi kalau kita mau diidhofahkan dengan hadis sanati, maka secara bahasa yang baik itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati, ya. Tapi kalau Ramadhana sah, cuma secara bahasa saja, Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu katanya sempurnanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cukup kayaknya Pak Moderator, kepanjangan ya sih kayaknya. Boleh dimulai. Oh, siap. Soalnya ini panjang memang ya. Oke. Nah, yang terpenting tentu diantaranya apa yang membatalkan saum. Ya, membatalkan saum. Insya Allah saya yakin para bapak, para ibu sudah tahu. Tapi boleh jadi penjelasan detailnya itu mungkin ada yang lupa ya. Jadi pada prinsipnya bapak ibu yang membatalkan saum tentu tadi makan minum berhubungan suami istri gitu ya. Tapi kalau dalam kitab fikih tidak sesempurna, ya tidak sesederhana itu. Yang membatalkan saum itu katanya ada 9 perkara ya. Tidak disebut makan minum, tetapi yang disebutkannya itu bidukhuli ainin jaufan, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, rongga yang jauh, yang rongga tubuh. Apa rongga itu yang dimaksud? Ulama menerangkan 5 lubang. 5 lubang. Lubang apa aja? Tentu lubang mulut tuh ya. Tong tebi-tebi kan hidung langsung lubang mulut lah. Makanya orang makan minum pasti batal ya. Lubang mulut, hidung, telinga, kubul, kaki kehampangan, dubur, kaki kehambutan. 5 lubang itu masuk meskipun bukan makanan bisa membatalkan saumnya. Tapi bukan pasti membatalkan, tapi bisa membatalkan saum. Nah, sekarang kalau kita makan tapi tidak disengaja, kan tidak batal. Jadi yang batal itu biasanya amidan, aliman, mukhtaran, misalkan dalam keadaan orang itu sengaja, orang itu ngerti bahwa itu batal, dan orang itu mukhtaron, tidak dalam keadaan dipaksa. Ya, bisa milih gitu ya, sadar gitu. Itu dia bisa batal. Jadi tadi masuknya ke dalam 5 lubang. Kemudian diantaranya yang membatalkan muntah disengaja. Kemudian diantaranya yang membatalkan hilang akal. Karena tadi kan syarat atau yang wajib berpuasa itu dia berakal. Tiba-tiba hilang akalnya, maka batal puasanya. Kemudian orang yang ibu atau perempuan yang tiba-tiba haid langsung batal.
Orang yang tiba-tiba ada nifas langsung batal. Orang yang melahirkan, baik melahirkannya cara normal atau tidak normal, misalkan di sesar, batal juga. Kemudian apalagi Pak? Orang yang murtad. Nah, tiba-tiba murtad itu bukan berarti langsung keluar Islam. Kalau Islam jelas lah ya. Dia beritikad, misalkan tiba-tiba ada Tuhan selain Allah, udah langsung kelas murtad, batal puasanya. Batal puasanya. Nah, itu kurang lebih yang hal-hal yang membatalkan saum ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengenai saum ini dari disampaikan Pak Ustaz. Masalahnya tadi mungkin berbagai macam kondisi boleh misalnya dunia. Alhamdulillah ilmu kita bisa nambah juga. Selama ini kita niat mungkin hanya separuh kita tahu, tapi alhamdulillah berkat dari bahasa saya dan ini merupakan sebuah ilmu buat kita. Sebelum itu mungkin berdoa untuk berdoa. Mari kita Bapak Ibu berdoa, mudah-mudahan kita berharap Ramadan sekarang adalah Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, keluarga kita semua sehat-sehat, dan kita bisa menjalani puasa dengan lancar, dengan tidak ada halangan satu apapun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala tarkil ma'siyatik. Rabbana la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.